أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan bacakan surah Al-Qasas ayat 41 sampai ayat 14 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashaddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم. Yang artinya, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya. Dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Musa mendoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Ini menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang Gusti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan hikmah, nubuwah dan juga ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam ketika telah cukup umur dan sempurna akalnya. Dan Allah menjelaskan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi menunggu ketika sudah cukup umur dan sempurna akalnya. Memang kebaikan yang kita tanam itu jangan pernah berharap langsung diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ya cukup berbuat baik. Masalah balasan ataupun imbalan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu kisah, ada seseorang yang ingin berbuat baik. Dia mengamalkan salah satu anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, karena orang yang sedekah sembunyi-sembunyi ini salah satu golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tiada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sedekah secara terang-terangan dilarang, tidak. Boleh sedekah terang-terangan, disebut namanya boleh, ya, untuk syiar. Masalah riya, sombong itu kembali kepada dirinya. Kita nggak berhak menjudge seseorang ketika bersedekah dengan terang-terangan, wah sombong tuh orang, wah riya tuh orang, nggak boleh. Nah, ada orang yang mau mengamalkan ini sedekah fisri, sembunyi-sembunyi. Karena dalam suatu riwayat Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Sabatun yuzillumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tiada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasyafi ibadati rabbih, seorang pemuda yang ia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di mana para pemuda itu umumnya identik kepada perbuatan poya-poya, jauh daripada ibadah, sukanya tawuran, nongkrong dan lain sebagainya. Lalu ada pemuda yang ia gemar beribadah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ini salah satu golongan yang kelak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini alhamdulillah ada Agung, anak muda Gung. Di sini yang muda paling ya 2 orang, Agung sama saya doang paling. Makanya susah berat ketika kita di masa muda terjun ke dunia ibadah, itu berat. Tapi kok ada yang bisa, ini masuk golongan yang dapat naungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Jadi menunggu antara satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Makanya kita masih simpel aja. Ketika kita sholat subuh, selesai sholat subuh, kita niatkan nunggu waktu sholat zuhur. Nggak wudhu, yaudah niat nunggu aja, nggak nunggu zuhur gitu walaupun masih lama.
selama masa menunggu itu kita dihitung pahala. Oh, gampang kan? Selesai zuhur nunggu, selesai zuhur nunggu salat asar. Nah, itu selama kita menunggu dihitung pahala. Terus makanya antum fis shalah matan tazirunaha. Engkau senantiasa berada di dalam lingkungan sholat, wilayah sholat selama engkau menunggunya. Habis maghrib misalnya kita di masjid, selesai maghrib kita nggak keluar dari masjid niat itikaf, nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, walaupun di masjid itu kita nggak ngapa-ngapain, tetap dihitung pahala sholat ya sampai masuk datang waktu isya. Jadi udah setiap hari habis sholat subuh ya nunggu zuhur, habis zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya. Yang lebih keren isya nunggu subuh, wah keren itu. Habis sholat isya wah kan nunggu sholat subuh ya. Ya walaupun masa menunggunya sambil ngudut ya, sambil ngopi, sambil jalan, sambil kerja, nggak masalah, tetap dapat hitungan pahala. Yang ke berapa tadi? Halo? Sekarang yang keempat. Warujulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua insan yang saling cinta karena Allah, ketemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita nih kumpul di sini karena Allah, mengharap ridhonya Gusti Allah, mengharap ampunan Gusti Allah, dan nanti kita berpisah pun keluar dari majelis pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpulnya suatu kaum di suatu majelis tempat yang ada rasa cinta karena Allah, ini termasuk golongan orang-orang yang mulia. Karena dalam riwayat yang lain itu ketika di akhirat nanti banyak orang-orang yang yagbituhun nas, iri, cemburu sama golongan ini orang. Laisu bi anbiya wala syuhada. Golongan ini bukan golongan para nabi, juga bukan golongan para syuhada. Orang-orang biasa. Sehingga ketika itu seorang Arabi bertanya kepada Kanjeng Nabi, hum na'rifhum. Kasih tahu ke kami Kanjeng Nabi, ciri-ciri mereka itu kayak gimana? Lalu diberitahu humul mutahabbuna fillah. Ciri-cirinya berkumis, ya, kacamata, peci putih. Mereka adalah orang yang saling cinta karena Allah, dia kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Al-mutahabbuna fillah, saling cinta karena Allah. Min biladin syatta wa qabaila syatta, berasal dari tempat yang berbeda-beda, suku berbeda-beda, negeri yang berbeda-beda. Yang dari sini kan dari berbagai tempat, yang dari Bogor ada, Depok ada, Manggarai ada, Tambun, alhamdulillah. Ya, dari mana lagi? Banyak. Tangerang, Cibubur, mana lagi? Bang Darwin, tempatnya di mana tuh? Enggak jelas. Bebelan. Wah, pokoknya Irian, masya Allah, ada yang ngaku dari Irian. Min biladin syatta wa qabaila syatta. Purwakarta, masya Allah, nyampe ke Bekasi. Wa qabaila syatta, dan dari kabilah, dari suku yang berbeda-beda. Sunda aya di dia. Jawa ono nang kene. Madura bede edina cie. Tak iya. Wah, cirinya Madura tak iya ya. Madura ada tak iya. Bede edina tak iya. Medan ada di sini Medan. Gimana kalau Medan bahasanya? Bah. Oras. Banyak dari berbagai suku kumpul di suatu majelis.
Humul mutahabbuna fillah min biladi syatta wa qabaila syatta yajtami'una ala dzikrillah. Mereka kumpul buat apa? Ala dzikrillah, untuk mengagungkan Gusti Allah, mengingat kenikmatan dan keagungan Gusti Allah, membahas tentang keagungan dan kebesaran Gusti Allah, ilmu-ilmunya Gusti Allah dan lain sebagainya. Itu nanti mereka akan duduk min manabiril lu'lu, dari mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Orang-orang pada iri itu, wih keren amat dia duduknya di mimbar mutiara. Ternyata mereka adalah golongan orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, berbagai suku, berbagai daerah, saling cinta karena Allah, dan mereka berkumpul pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke yang tadi. Tadi berapa tuh? 4. Sekarang yang kelima. Wa rajulun talabat humratun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak berbuat durhaka oleh seorang wanita yang memiliki paras yang cantik, jabatan yang tinggi. Diajak berbuat durhaka, tapi dia nolak. Seraya dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kenapa aku dapat naungan Allah? Karena berat. Ada orang punya jabatan tinggi, kepala desa, cewek. Udah gitu cakep lagi. Misalnya ada yang di WA sama tuh cewek, Om, ke hotel Om. Udah saya bayar, tinggal datang. Kira-kira jawaban kita gimana? OTW. Ada yang tancap, ada yang OTW, ada yang 86. Oh, macam-macam. Ya, tapi ada yang menolak seraya berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang hamba yang bersedekah sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanannya nggak tahu apa yang, tangan kirinya nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Bukan berarti pas sedekah tangannya di belakang gini, biar nggak tahu belakangin, bukan. Artinya ya dia sedekah biar Allah dan dirinya yang tahu. Nah, kembali ke kisah, nah yang terakhir dulu dah, yang ketujuh. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang hamba yang berzikir kepada Allah di dalam kesendiriannya, khalian dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, kemudian mengalir air matanya, nangis. Yang salah satu diupayakan di kita ya begitu, zikir nggak terfokus kepada banyaknya bacaan yang kita baca, tapi zikir lebih kepada rasa yang kita dapat di dalam zikir sampai mengalir air matanya. Nah, kembali ke yang tadi, masalah kebaikan yang nggak langsung dibalas. Ini ada orang mau ngamalin nih, saya mau ngamalin sedekah sembunyi-sembunyi. Itu saking pengennya sedekah, dia ngumpulin uang selama 1 tahun. Tiap dapat disisihin terus selama 1 tahun. Udah genap 1 tahun, malam-malam, tengah malam dia keluar. Berharap nggak ada yang lihat. Diberilah seorang wanita, ada cewek malam-malam duduk sambil nangis. Dia berpikir, wah ini pasti cewek miskin. Nggak mungkin orang kaya malam-malam nangis di pinggir jalan. Ini orang susah pasti nih. Oh, ditaruh duitnya di sampingnya tuh, nggak ngomong nggak apa, langsung pergi dia. Pas pergi, tenanglah dia, alhamdulillah. Setahun ngumpulin, dapat banyak tuh duit, udah berhasil disedekahkan. Tenang dia, tidur nyenyak. Nggak taunya besoknya gempar, viral, bahwa semalam ada yang ngasih duit segepok kepada wanita cabe-cabean. Wanita cabe-cabean.
Itu terkenal di kampung itu, dia wanita cabe-cabean. Dia dengar begitu, ya Allah saya salah ngasih. Wanita cabe-cabean saya kasih. Akhirnya tahun besoknya ngumpulin lagi dia. Wah tahun ini mah jangan sampai salah dah. Ngasih ke yang bener sesuai, tepat sasaran. Ngumpulin lagi selama setahun. Udah banyak uangnya, keluar lagi malam-malam. Sekarang mah gak mau ngasih cewek. Dia ngelihat ada pemuda sama. Lagi nangis pinggir jalan. Bocah susah ini. Anak kaya gak mungkin malam-malam nangis pinggir jalan. Dikasih duit, tinggalin lagi. Udah tenang, tidur nyenyak, paginya viral lagi. Semalam ada orang ngasih duit kepada seorang pemuda terkenal di kampung ini sebagai maling. Pencuri. Terkenal di kampung itu dia sebagai maling tuh. Malam-malam ada ngasih duit sekepok. Wah, tepok jidat lagi dia, salah lagi, baik. Akhirnya tahun ketiga kata dia, udah ini terakhir dah. Terakhir ini, mudah-mudahan tepat sasaran. Ngumpulin lagi setahun, keluar lagi. Sekarang mah gak ngasih cewek, gak ngasih anak muda. Ketemu pisan sama aki-aki, bawa tongkat, malam-malam. Udah ini mah aki-aki, gak mungkin cabe-cabean. Apalagi maling, wah jalan gak susah. Udah pasti bener ini orang susah. Kasih duit, duit ke. Aki-akinya diem, ditinggalin, udah tenang dia. Nggak taunya gempar lagi, viral lagi. Semalam ada yang ngasih duit segepok sama aki-aki yang ternyata orang paling kaya di kampung ini, tapi paling medit. Terkenal paling kaya, tapi paling medit. Wah, udah 3 kali kan, udah 3 tahun kata dia, udahlah, udah pasrah aja, udah yang penting udah niat baik. Masalah tepat sasaran, salah sasaran, udah itu bukan urusan saya. Wah, berapa puluh tahun kemudian terdengar ada 2 ulama besar kakak adik. Viral tuh ulama tuh, ustadz tuh viral. Kakak adik dua-duanya dia jadi kiai, jadi ulama. Jamaahnya banyak. Kagum lah dia. Luar biasa ini, orang tuanya pasti bukan orang sembarangan. Ternyata selidik punya selidik, ini anak adalah anak dari wanita yang dulunya cabean. Ketika malam nih ibu nangis di pinggir jalan, pengen tobat, ya Allah. Sebenarnya masa kagak mau ngelakuin pekerjaan ini cuma karena terpaksa buat anak-anak saya biar bisa makan. Kalau ini malam saya dapat rezeki, saya berhenti, saya tobat. Bener pisan tuh malam ada yang nganterin duit segepok. Akhirnya dia berhenti, bener tobat, anaknya disekolahin, dipondokin, dikasih pendidikan agama, sampai akhirnya jadi 2 ulama besar. Itu setelah 20 tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian baru kelihatan hasilnya. Wah, alhamdulillah. Nggak lama lagi dapat kabar ada seorang, udah enggak, jadi kelapa-kelapa. Iya. Dapat kabar lagi ulama meninggal. Itu yang ngiringin jenazahnya ribuan. Kagum lagi dia. Wih, luar biasa nih ulama. Jenazahnya diiringi oleh ribuan muridnya. Pasti ini ulama bukan sembarangan nih. Ternyata masuk ke kuping dia kabar. Ini dulunya maling. Terkenal bahkan di kampungnya. Tiba-tiba malam-malam ada ngasih duit segepok. Tobatlah dia. Terus tobat, mengkaji ilmu agama terus. Sampai akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang ulama besar. Punya murid banyak, meninggal husnul khotimah, akhirnya jenazahnya banyak yang ngiringin. Wah, tenang lagi dia, wah ini gitu kan. Tinggal yang terakhir dia penasaran nih, itu aki-aki gimana kabarnya ya. Samperinlah ke kampungnya, nanya-nanya ke orang situ. Pok, itu aki-aki si Pulan gimana kabarnya, Pok? Wah, dia mau orang baik.
Dia mau orang soleh, orang mulia, dia mah lah bingung kan ya. Setahu saya dulu dia orang kaya, cuma paling medit, tetangga, saudara nggak ada yang resep sama dia. Lah kok sekarang tiba-tiba orang-orang nganggap dia orang baik. Nah ternyata setelah cek and recheck, setelah konfirmasi dan tervalidasi, iya bahasanya Om Ir itu. Iya. Akhirnya dia baru tahu itu aki-aki emang dulunya mah paling kaya, paling medit. Cuma tiba-tiba malam-malam ada anak muda ngasih duit segepok. Akhirnya tuh malam dia nangis, saya orang paling kaya, ada yang ngasih duit segepok ke saya. Akhirnya dia nangis, tobat, seluruh harta kekayaannya dibikin panti asuhan, yayasan anak yatim piatu, yang sampai waktu itu masih berdiri. Orangnya udah nggak ada tapi jasanya masih berdiri, sehingga orang-orang di situ berubah, yang tadinya berpikiran negatif akhirnya berpikiran positif. Tuh ya, ya seperti daun-daunnya guru-guru kita lah Pak Guron, dari Om Ir juga sering cerita nanam pohon kelapa ya. Kita nanam pohon kelapa belum tentu kita menikmati hasilnya, karena pohon kelapa bisa dinikmati hasilnya setelah berapa tahun Om? 20 tahun baru bisa kita nikmatin hasilnya. Tapi kenapa orang-orang dulu mau nanam pohon kelapa? Berharap walaupun saya nggak nerima hasilnya, nggak merasakan hasilnya, tapi anak cucu saya nanti bisa menikmati. Kan gitu. Wah, bikin majelis ini, ya walaupun mungkin beliau belum bisa menikmati, tapi hasilnya kan bisa kita nikmati dan kita rasakan. Tinggal kita dan memakmurkan majelis ini. Ya Pak Guron, bikin ya PPAI, majelis di Garut, dan lain sebagainya. Orangnya mah udah kagak ada. Tapi kebaikannya masih terus mengalir. Jariahnya tidak pernah mati. Nah itulah kebaikan. Ya jariah. Ya mudah-mudahan lah dengan hadirnya kita di sini bisa mengangkat derajat para pendahulu, para guru-guru kita. Karena orang kalau udah meninggal itu derajatnya masih bisa naik. Walaupun udah meninggal, derajatnya di sisi Allah masih bisa naik. Naiknya dari mana? Dari yang masih hidup. Majelis ini kita pakai setiap minggu. Lah insya Allah derajatnya Wahen terus diangkat oleh Gusti Allah. Terus sampai Pak Guron, Eyang DS, Eyang Rukman dan lain sebagainya dan seterusnya. Lalu di sini ada kejadian berantemlah dua orang. Ini salah satu hebatnya Nabi Musa, orang sekali tinju langsung mati. Orang ditinju langsung mati kan, tonjok langsung mati. Akhirnya Kanjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku, merasa bersalah, merasa berdosa. Kalau kita kan malah bangga, kemarin gue habis nonjok orang sekali mati langsung, oh bangga gitu. Oh TBS gue nih, TBS juga bawa. Kanjeng Nabi Musa langsung ngadu, ya Allah ampuni, saya udah menzalimi diri saya sendiri. Gusti Allah yang maha pengampun, sangat mudah. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kalau bahas ampunan Gusti Allah mah tak terbatas. Ya, tak terbatas. Diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Musa salah satu mukjizatnya bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Yaitu mukjizatnya siapa? Kanjeng Nabi Isa apa Nabi Musa? Nabi Isa apa Nabi Musa?
Dua-duanya. Ah, Nabi siapa Nabi Musa? Aslinya Nabi Isa. Terus apa lagi? Ada lagi sih Nabi. Yang di surat Al-Baqarah itu yang ketika ada orang meninggal terus ngadu kepada Nabi Musa apa Nabi Isa? Isa. Sifat Isa. Jadi ada dua orang nih. Nasrani sama Muslim. Ya, debat lah. Debat. Wah, kerenan Nabi saya. Nabi saya mah bisa ngidupin orang mati. Nabi Muhammad nggak ada ceritanya bisa ngidupin orang mati. Wah. Kedengerlah nih orang lagi ribut berdua nih. Lagi ribut, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ngapa sih pada ribut? Ini Syekh, dia mengagung-agungkan nabinya. Kalau Nabi Isa berarti dianggap apa? Yesus ya. Bisa menghidupkan yang udah mati. Katanya Nabi kita mau orang pernah ngidupin yang udah mati. Wah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu itu nggak banyak ngomong. Ente jangan banding-bandingin antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jangan dibanding-bandingin. Lah kenyataannya bener kok katanya. Oke kalau gitu ente pilih nih kuburan nih, mana yang mau saya bangunin mayatnya? Saya Abdul Jilani. Ditunjuk ini, dibangunin. Ya dikasih kasab lah waktu itu keadaannya nggak bisa digambarkan lah. Bangun itu ahli kubur, karena dulunya penyanyi, bangun dari kubur langsung nyanyi-nyanyi dia karaokean. Tuh, ya. Karena dulunya suka karaokean, suka nyanyi-nyanyi, dibangkitin sama Syekh Abdul Jilani, nyanyi-nyanyi dia dalam kubur. Iya. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi Isa ketika menghidupkan yang mati, dia berkata, "Kum biidnillah." Bangunlah dengan izin Allah. Ini mayit yang udah mati puluhan tahun, yang tinggal tulang doang, bisa bangun dengan izin Allah, dengan ucapan kum biizni, bangunlah dengan izinku. Izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Saya ini umatnya Kanjeng Nabi, bangunin yang udah mati aja dengan kata kum biizni, bangunlah dengan izinku. Nabimu kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Wah, ini umatnya aja udah begini keren ya. Gitu maksudnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Gitu ya. Ini kemuliaan daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Kanjeng Nabi minta syafaat ampunan kepada Gusti Allah, ya Allah, umat saya kan umurnya pendek-pendek, tolonglah kasih waktu sebelum meninggal, kasih waktu untuk diterima tobatnya, diampuni dosanya. Dikasih waktu sama Gusti Allah terus sampai sehari, ya udahlah sehari sebelum meninggal saya terima. Jangan Gusti, tuh saking sayangnya Kanjeng Nabi ya. Sehari sebelum meninggal saya ampuni, kata Kanjeng Nabi, jangan sehari. Ngeri, habis sehari diampunin besoknya kumat lagi terus mati, ribet. Sampai akhirnya ya udahlah, selama napas masih ada, belum sampai ke kerongkongan, kalau dia mau minta ampun saya terima, saya ampuni. Mulianya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita bersyukur, alhamdulillah, bertuhankan Gusti Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, punya Kanjeng Nabi yang bil mu'minina raufur rahim,
yang kepada orang-orang mukmin memiliki sifat rauf, penuh kasih sayang, welas asih, raufur rahim. Ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir, ini berapa nih? Satu. Ini sedikit tentang keutamaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang terakhir, Kanjeng Nabi Musa pun berdoa, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ya, artinya menyerahkan sepenuhnya penolong itu hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentang kemuliaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah anugerahkan kepada kita, itu dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pernah beliau menjelaskan bahwa innallaha atau ummata Muhammadin arba karomatin. Sesungguhnya Gusti Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umatnya Kanjeng Nabi, yang 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepadaku. Yang pertama apa? Qabuli taubati bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi ayyi makanin fayaqbalu taubatahum. Saya diterima taubat saya ketika saya di Mekah. Sedangkan umatnya Kanjeng Nabi mau taubat dimanapun, kapanpun, Allah terima taubatnya. Yang kedua, walamma asaitu uratan jalani falamma asaitu fil jannah fayukhrijuni, ketika aku melakukan kesalahan di surga, lalu Allah mengeluarkanku dalam keadaan tidak berpakaian ahli surga. Wa ummatu Muhammadin yasunullah fayulbisuhum. Sedangkan umatnya Kanjeng Nabi melakukan dosa kemaksiatan, tetap Allah perkenankan mereka memakai pakaian. Yang ketiga, ulama asaitu furiqa baina wa baina imraati wa ummatu Muhammadin yasunullah la yufariqu bainahum wa baina azwajihim. Ketika aku bermaksiat, melakukan kesalahan, Allah pisahkan antara aku dan pasanganku, yaitu Sayyidah Hawa, dipisahkan oleh Kanjeng Nabi Adam. Sedangkan umatnya Kanjeng Nabi, walaupun dia berdosa, durhaka, tetap perbuatan dosa itu tidak menyebabkan atau tidak dipisahkan oleh Allah antara suami dan istrinya. Nah, yang keempat, ini yang luar biasa. Falamma asaitu fil jannah fayukhrijuni wa ummatu Muhammadin yasunullah kharijal jannah fayudkhiluhum idzatabu. Ketika aku melakukan kesalahan di dalam surga, Allah keluarkan aku dari surga. Sedangkan umatnya Kanjeng Nabi ngelakuin kesalahan di luar surga, tapi justru Allah masukkan ke dalam surga. Idza tabu, syaratnya 1, apabila mereka mau bertaubat. Kanjeng Nabi Adam keluar dari surga. Umatnya Kanjeng Nabi justru malah dimasukin ke dalam surga. Syaratnya idza tabu, apabila mereka mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, seringlah kita ulang-ulang. Ya, bil mutolaah, bil murojaah, dengan diulang-ulang, semoga bisa meresap. Dan semoga Gusti Allah memberikan kita taufik, pertolongan, kemanfaatan, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Semoga bisa saya amalkan, semoga bisa saya praktekkan, saya jalankan, dan umumnya buat semuanya. Ya, semoga selalu senantiasa
berada dalam lindungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.